Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah. Terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Di perceraian juga sama, menginginkan kalau memang bisa ya dipertahankan karena ada orang pihak ketiga yang mengganggu rumah tangganya, ingin menghancurkan rumah tangganya kan. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya Kak Rose. Kita ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Wah. Hari ini saya punya beberapa tamu yang akan kita ajak berbincang dan salah satunya adalah ada Nindi Ayunda sudah ada di samping dengan bajunya cantik sekali. Hai, apa kabar? Hai, Kak Ros. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum aku ke sana, kita ke sini dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, saya pakai facial dulu ya karena jarak saya cukup jauh dari orang-orang yang lain. Ya, supaya lihat ekspresi ya kan, penting kan ekspresi Q, ya nggak sih? Berita yang lagi hot di akhir pekan ini adalah tentang yang ghosting itu ya kan. Ngajak nikah, pacaran 5 tahun ngajak nikah. Terus katanya nggak ada kabar, nggak ada berita. Tiba-tiba beritanya muncul di Lambe Tura. Ya sakit pedih ya kan gitu. Ini sampai muncul artikelnya ya, hari itu ramai sekali berita tentang ini. Padahal ini belum nikah juga ya. Pacaran itu sebelum ada janur kuning, kalau terjadi perpindahan posisi itu ya udahlah ya gitu. Tapi kalau ghosting itu memang agak sakit sih ya. Trending loh. Felicia trending di Indonesia. Terus kemudian nama Kaisang juga trending. Ghosting juga ya, tapi lebih banyak ghosting. Jadi orang banyak yang cerita seputar masalah ghosting itu. Nah, jadi ceritanya gimana sih? Ya gitu deh. Gara-gara muncul foto di Lambe Tura itu kayaknya Kaisang lagi kasih mawar sama siapalah gitu. Terus ibunya si pacarnya Kaisang, si Felicia itu posting. Dia cerita, anak saya itu memendam rasa sakit dari dalam. Udah lama gak ada kabar, tiba-tiba kok muncul beritanya di Lambe Tura gitu ya kan. Nah, hari ini ada tuh yang mewawancarai Kaisang. Dan Kaisang tuh menceritakan, dia bilang katanya dia itu sebenarnya udah bilang putus dari bulan Januari tahun 2021 ini. Tapi kalau katanya Ibu Felicia kan dia udah masih tetap ngomong mau nikah di Desember 2020 apa gimana sih? Ya seputar itulah gitu ya. Nah ini kita simak wawancara. Ini menarik kalau buat aku menyimak wawancaranya. Karena aku gak tahu siapa yang wawancara. Ya ini acara apa aku juga gak tahu. Tapi video wawancara ini tiba-tiba tayang serentak di akun-akun gosip seluruh Indonesia. Enggak deh. Justru di Lambe Tura kayaknya belum ada deh, belum posting ya kan nih. Ya dalam waktu yang hampir bersamaan itu muncul di Lambe Gosip Update, Lambe Gosip, Insta Nyinyir, apa sih namanya nih? Ya Insta Nyinyir ya, jamnya mirip-mirip ya. Kemudian ada lagi di Neng Update, di Mintul Gemintul, apalagi ini ya semuanya ya. Dan ya videonya hampir bersamaan, paling bedanya cuma 10 menitan, 1 menit, 2 menit gitu ya di saat yang bersamaan. Dan video ini bisa di watermark oleh masing-masing akun gosip. Artinya apa? Kemungkinan akun-akun gosip ini dapat video yang fresh gitu ya, tanpa ada watermark. Ya kan? Kenapa nggak dikirim ke aku atau datang ke aku ya kan? Yang nonton banyak yes. Se-Indonesia. Kalau ini kan yang follow aku, tapi ya rame lah ya, banyak lah di akun. Artinya apa? Ya mungkin gitu deh, ya kan. Oke lanjut, kita lihat sih kayak apa wawancaranya. Itu gimana Mas Kaisang yang sebenarnya kok rame ya di luar sana, Mas dituduh ghosting seseorang. Bisa jelaskan nggak Mas? Ya gimana Mas ya, itu kan masalah pribadi loh. Masalah pribadi ngapain kok diumbar-umbar, nggak etis. Ya, dan itu kan sudah terlanjur dari konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki,
tapi ya wes lah, aku diem aja. Oke. Ini kalau dari video ini, kalau tadi aku sampai memperhatikan ya, aku mute, aku perhatikan ekspresi dan wajahnya gitu ya. Ada yang menarik sih, kan itu kalau lihat videonya secara utuh tuh di akhir obrolan itu terus dia kayak berdiri meninggalkan kursi itu gitu ya. Tapi sebelum meninggalkan kursi itu, matanya itu agak berpindah dari dia lihat wawancara, menjawab wawancara itu, dia berpindah ke sebelah kanan ya, ke arah kamera atau sebelah kamera gitu, baru dia beranjak pergi gitu. Artinya apa? Ya mungkin setelah dia melihat sesuatu dia kayaknya pergi aja lah gitu. Kayaknya loh ya kan, itu aku hanya menduga, orang aku nggak ada di situ kan, bukan aku yang wawancara. Itu siapa yang wawancara juga aku penasaran loh. Siapa sih dia? Kok aku lebih penasaran itu. Kita lihat komentar netizen, apa kalau kata netizen ya, berikut ini kita baca. Nisa Sabian say, thanks to Kaisang karena udah ketutup sama berita ini katanya. Ya kan Nisa udah lama ya. Yang berikutnya, segampang itu ya berpindah hati, ngomongnya juga kayak nggak punya hati ya. Coba tapi kalau diperhatikan baik-baik ada kok ekspresinya, ada cuman tipis-tipis gitu ya. Coba kita lihat yang berikut. Bener Kaisang apa cuma mirip sih ini katanya gitu. Iya ya, jangan-jangan mirip. Jangan-jangan mirip itu bisa juga loh ya. Tanya aja berikutnya. Karena kan kalau Nisa Sabian sama Ais kemarin juga ada yang mirip-mirip ya, klarifikasi gitu. Ya ini ada apa sebenarnya ya? Ya itu hanya ya begitulah ya. Tapi ada satu yang saya ingin berbincang sekali adalah dengan Nindi Ayunda. Apa yang terjadi, bagaimana kabarnya sekarang, bagaimana dia melewati masalah yang cukup berat selama beberapa tahun dalam kehidupannya. Kita lihat dulu profil Nindi Ayunda berikut ini. Nindi Ayunda, penyanyi sekaligus aktris berusia 32 tahun yang menikah dengan Askara Parsadi Harsono pada 11 November 2011 dan dikaruniai 2 orang anak ini, suaminya ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT setelah dilaporkan pada Desember 2020 lalu hingga digugat cerai pada 12 Januari kemarin. Sang suami yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal pada 7 Januari lalu ini dikatakan Nindi pernah berselingkuh tahun 2015 dan baru diketahui tahun 2018, namun kuasa hukum suaminya membantah dan menuding Nindi punya pria idaman lain. Percekcokan yang sudah terjadi sejak awal pernikahan ini baru diketahui ibunda Nindi pada Desember kemarin hingga Nindi diminta melakukan visum. Nindi yang mengaku dimata-matai oleh keluarga Askara melalui suster dan supir pribadinya ini sampai diminta mengambil surat berharga di berangkas oleh adik Askara ini mengatakan bahwa kesehatan sang papa sempat drop saat mengetahui suaminya selingkuh sebelum akhirnya meninggal pada November 2019. Benarkah hingga kini Askara Parsadi masih mengusahakan rujuk dengan Nindi Ayunda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah ada Nindi. Nindi, terima kasih banyak kamu sudah datang. Aku nggak tahu deh apa kondisi kamu sekarang. Karena ini pasti masa-masa yang berat. Setiap hari pasti berat buat kamu. Iya, berat banget. Ya, tapi udah dijalanin aja sih. Mungkin waktu yang awal-awal iya berat, tapi kalau sekarang sih udah enggak. Sekarang udah kayak udah mendingan ya? aja gitu. Oh, udah mendingan. Karena kan kalau kita lihat kan ada banyak macam-macam kejadian gitu ya. Ini ada artikel yang terakhir nih ya, kita lihat dari pihak pengacaranya Aska itu bilang bahwa dia pihak pengacara membantah tudingan, ada kan tudingan selingkuh gitu ya. Dia malah curiga katanya dari pihak kamu ada pria idaman lain atau pihak ketiga yang justru ingin menghancurkan. Intinya pihak sana itu bersikukuh untuk tidak bercerai gitu. Iya, kan gini, di tahun itu dia kan baru bertemu kan baru sekarang pengacaranya. Yang tahu kan yang menjalani rumah tangganya kan saya. Jadi aku tuh cuma bilang gini doang sih, yang tahu aku dan ya Aska gentle aja lah ngakuin gitu loh. Mungkin kalau ke media ya udah nggak usah ngomongin yang macam-macam gitu. Cuma maksudnya gentle aja, kan kita ribut itu udah lama. Dan keributan itu tuh untuk permasalahan dia berselingkuh atau enggak itu toh kita udah sama-sama bahas kok. Bahkan orang tuanya tahu, almarhum ayah aku tahu, ibuku tahu, keluargaku tahu. Gitu loh. Maksudnya kita sama-sama tahu. Jadi nggak dibilang kalau membantah kalau nggak ada punya hubungan sama orang lain gitu loh. Toh juga perempuannya banyak. Tapi kamu melihatnya gimana bahwa pihak Aska itu bersikukuh seperti ini mempertahankan pernikahan? Kalau ingin mempertahankan pernikahan harusnya nggak seperti itu gitu loh. Nggak usah tuding-tuding, kan aku sebenarnya dari kemarin kan udah diem selalu. Nggak pernah mau dicariin sama orang, aku kabur kan. Maksudnya kayak nggak mau ngomong, nggak kasih statement. Biarin aja lah orang berpikirannya macam-macam dengan pemikirannya masing-masing gitu loh.
Tapi lama-lama aku disudutin terus gitu loh. Jadi akhirnya aku bisa speak up itu kepada media itu karena mereka ngambil surat-surat rumah aku. Ngambil BPKB mobil. Ya intinya adalah urusan kebutuhan rumah tangga pun ibaratnya tuh mereka sudah tidak peduli, ya sudah gitu loh. Tapi jangan bilang-bilang kalau seolah-olah peduli gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak mereka tidak melakukan hal yang tidak-tidak, aku mau diikutin, mau divideoin terserah, nggak masalah. Cuma kan ini aku kedapat tantangan itu merekam pembicaraan aku, keluarga, aku, ibuku sama kakakku. Karena memang kebetulan lagi aku nggak, kan itu hal yang nggak baik ya. Kedapatan tangan pasti kan aku interogasi dong gitu loh. Jadi pas setelah udah aku interogasi, aku tanya, kamu buka-buka berangkas saya nggak? Iya gitu. Jadi atas dasar itulah yang akhirnya aku membuat aku jadi, oh ya udah saya bicara aja deh. Buka gitu, aja. Buka aja. Jadi ini pemicunya kalau pemirsa melihat berita kan sempat ada tuh pihak sana menuding ada driver yang kamu sekap gitu ya, ada babysitter yang kamu sekap gitu. Padahal ternyata mereka berdua ini justru dibayar dijanjikan tambahan lah. Kalau mau memata-matai kamu, mata-matai aku. bahkan mengambil dokumen-dokumen. Iya, aku sih kalau mata-matain silahkan. Tapi kan kayak pihak dari mereka kan juga bilang emang Aska ada apa melakukan perzinaan apa segala macam. Ya sekarang kita juga bisa balikin dong, emang saya ada melakukan apa gitu loh. Coba kan masalahnya surat-surat rumah, BPKB mobil yang berharga diambil. Sampai sekarang ini udah nggak balik. Dan ada surat kuasanya katanya yang belakangan muncul. Surat kuasanya munculnya belakangan tuh gimana ya? Oke, coba kita minta tanggapan kamu dengan komentar pengacaranya Aska berikut ini ya, kita lihat cuplikannya. Tadi bicara Oke, baik. Jadi kita melihat komentar. Udah rekor. Ini langsung ada cerita off air-nya gitu ya. Kamu kalau lihat kesel, maksudnya ya pihak sana memang berhak lah untuk ya mengcounter gitu. Tapi kamu sendiri melihat ini gimana sih komentar kamu? Gemes-gemes aja. Gemes-gemes aja. Gemes-gemes sakit aja. hati gak sih? Apa yang lebih sakit hati buat kamu ini dari proses ini ya? Iya proses, karena gini kan, karena kesusahannya adalah karena Aska kan tidak ada fisiknya, gitu kan aku pun sulit berkomunikasi gitu loh. Dan dari pihak keluarganya pun juga menutup komunikasi kami, sehingga mungkin kan apapun yang terjadi dari pihak keluarganya, versi keluarganya itu tidak sampai akan berbeda dengan versi yang aku gitu loh. Jadi kan biar ditutup satu komunikasi sehingga Aska akan percaya sama keluarganya saja. Tapi aku rasa nggak ada masalah. Cuma maksud aku ini udah terlalu banyak yang ikut campur sehingga jadinya udah sulit. Kusutnya tuh kusut banget gitu loh. Kusut banget ya? Udah kusut banget. Harusnya kan kalau memang kita mau baik, kita bisa selesaikan baik-baik. Jadi kamu tuh maunya apa sebenarnya? Yang kamu inginkan ini dari semua ini sebenarnya kamu tuh inginnya apa? Ya untuk sekarang sih dari awal sama. Dari awal Aska juga udah tahu kalau aku ingin berpisah. Dan dari sebelum Aska ada kejadian tertangkap masalah narkoba pun juga dia sudah tahu kalau aku ingin berpisah. Kamu gitu. sudah ngomong itu ya? Sudah bicara dan aku sudah sampaikan ke dia kalau aku sudah masukin visum tanggal 19 Desember gitu loh. Jadi memang semuanya sudah aku sampaikan dan orang tuanya juga sudah tahu gitu. Tapi karena ada kejadian lain Aska tertangkap sehingga mereka blaming itu karena saya, aku gitu loh. Jadi yang kayak gitu aja padahal kan ya itu kejadian kita yang internal berbeda. itu udah tahu lah apa yang terjadi. Jadi jangan, emang kan paling enak nyala-nyalain orang gitu loh. Karena nggak bayar kan. Ya, pada saat kamu ngomong begitu sebenarnya Aska responnya gimana? Apakah dia oke, sepakat Nggak cerai atau dia mau sebenarnya lah. enggak, kita mau bertahan gitu? Iya nggak mau. Dari awal pun juga bilang tidak mau. Dari awal nggak mau. Sebenarnya kan aku dari awal dia tahu juga ada aneh-aneh. Aku kan soalnya nggak mau ya. Maksudnya emang dari awal tuh aku udah bilang kalau saya nggak bisa. Karena aku pikir ya mungkin aneh-aneh cuma satu orang. Ternyata pas perjalanan setahun tuh kebuka macam-macam kan. Jadi aku shock kan. Sehingga berat badan aku tuh kurus banget. Iya, tahun 2018. Coba kita lihat ada fotonya nggak tuh? Itu aku kurus 2017 kamu diet. Itu habis banget. Kurus banget. Kurus banget. Itu 2018 itu aku itu 2018 tuh aku kurus sekali. Berat badan sampai berapa waktu itu? 49. Tingginya? 165. Astaga. 49 kilo. Itu karena ada masalah. Iya ada masalah. Karena aku ada masalah. Karena kan kerjaanku nangis. Aku setiap kalau berantem tuh kabur. Jadi aku kabur tuh bukan cuma sekarang doang. Tapi aku kabur tuh udah dari... Tapi kamu kan pernah waktu itu diwawancara di vlognya Usi ya. Iya, kalau nggak iya, salah. iya. Kamu cerita. Tapi Iya. kamu sambil ketawa-ketawa gitu. Ya, itu nggak apa ketawa mungkin dalam ya. duka? Apa? Nggak mungkin aku harus cerita semuanya kayak ketawa-ketawanya ya
ya dia tahu lah apa yang terjadi gitu Tapi loh. dan itu masih terus berlangsung sesudah kamu bercerita? 2018 itu adalah kisruh rumah tangga aku tuh berat sekali. Karena aku kan kayak dari awal tahun sampai akhir tahun, sehingga aku 2019 itu berangkat umroh. Perjalanan 2019, 2020 tuh masih gitu loh. Karena kan ya kita nggak gampang ya lupa ya. Kalau lagi berantem ya pasti ada kebahas-bahas. Cuma ya namanya dia nggak mau kalau nggak boleh dibahas. Kayak gimana ya? Sama dia sendiri nggak boleh dibahas? Nggak boleh sakit hati, nggak boleh kecewa, harus terima aja. Kamu harus terima aja apa Iya. yang terjadi. Nah pada saat 2020 yang kamu bilang akhirnya kamu bercerita itu karena mama kamu tahu. Iya, mamaku tahu. Itu berantem karena apa lagi sih sebenarnya? Jadi aku itu kan ceritanya katanya aku pergi, aku tuh kan tanggal 27 Desember itu aku mau nyanyi di Bali. Jadi memang aku minta dia pun juga untuk ikutan gitu loh, ikutan kita liburan lah gitu loh. Tapi nggak mau gitu loh. Jadi karena ada kebahas masa lalu dan akhirnya itu menjadi dia emosi aja gitu loh. Karena hal kecil pun yang seharusnya tidak jadi marah pun bisa jadi marah gitu loh. Yang kayak misalnya dulu tuh aku semenjak dia ketahuan sesuatu yang memang bikin aku terluka, kita punya perjanjian. Dia tidak boleh melarang aku untuk pergi liburan. Kalau aku mau pergi liburan sama teman-teman perempuan, mau teman-teman dekat aku, itu dia tidak boleh larang. Jadi itu sudah perjanjian kita dari tahun 2018. Oke. Nah jadi kan aku kalau mau dilarang juga udah nggak bisa dong. Iya udah ada perjanjiannya. Kita sudah ada perjanjian, kenapa kok harus marah? Itulah terjadi keributan. Itulah terjadi keributan gitu loh. Jadi udah nggak sesuai, padahal selama ini kayak waktu aku pernah liburan sama Ririn, Ashanti, Mami Ola. Ya itu liburan sendiri, bayar sendiri, kan gimana? nggak ada urusannya sama dia gitu loh. Itu Gitu. dia izinin waktu itu. Ya mau izin nggak izin harus izin. Nah, Kan hatinya lagi terluka, jadi iya butuh hiburan pada saat Boleh, itu. heeh. Dan teman-teman kamu nggak ada yang tahu, Kalau untuk masalah perselingkuhan Aska, teman-teman terdekat tahu. teman-teman terdekat. Tapi KDRT-nya kamu tidak KDRT-nya tidak tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Tapi tahu hanya ya misalnya kayak kalau marahnya terlalu bagaimana. Tapi orang-orang rumah aku tahu lah. Oke. Nah, kita pengen tahu ya. Ini kamu sudah tahu ada perselingkuhan, masih tetap ditambah KDRT. Dan kamu kalau nggak ketahuan mama kamu nggak akan speak up gitu. Pernah nggak sih kamu sebelumnya minta cerai? Sudah Sudah. pernah. Terus apa yang membuat kamu bertahan pada saat itu? Memilih untuk ya udahlah, enggak Aku dulu. cuma mikir masih bisa nggak ya? Masih bisa nggak ya? Coba lagi lah. Coba lagi Nindi, ayo coba, kasihan anak-anak gitu loh. Terus aku mikir kayak bisa nggak ya saya ngejalanin ini sendiri? Bisa nggak ya aku terus Bisa nggak ya menjalani sendiri, maksudnya hidup sendiri tanpa suami? iya maksudnya kayak kan kita aku hampir berumah tangga 10 tahun. Aku pacaran sama dia juga lama. Terus dia juga mantan pacar aku gitu loh. Yang tadinya putus terus balikan lagi nikah gitu. Kan itu udah kayak kita tuh udah soulmate. terbiasa Udah gitu ya? terbiasa gitu, bareng-bareng. Kayak rasa-rasanya tuh aneh gitu kalau misalnya kayak nggak ada pasangan. Kayak aku sekarang ini aja aneh gitu loh. Kayak aneh ya teman banyak lah. Tapi kita mau ngobrol sama teman pun pasti ada beberapa hal yang kita pilih-pilih bisa. gitu. Nggak bisa semua. Sebelum nikah, waktu pacaran, apakah sudah lihat tanda-tanda bahwa dia Sudah. keras? Sudah. Kalau marah gitu, Sudah iya, mukul. mukul. Terus kayak itu kayak membuat almarhum ayah kamu. Iya, jadi pas almarhum ayah aku tuh tahu kalau ternyata aku diselingkuhin gitu loh. Itu membuat dia kondisinya drop. Karena kan dia nggak pernah tahu kalau aku itu ada. Karena pada saat aku mendapati Aska punya aneh-aneh, itu aku keep sendiri. Jadi nggak cerita sama siapapun. Tapi badanku habis. Mamaku kan karena rumahnya deketan bolak-balik ke rumah nanyain kenapa ya ini anak. Pasti. Kenapa ya, dia udah curiga gitu loh. Oke. Udah curiga. Ini nih kalau lihat, ini yang kamu juga sempat posting waktu ayah nggak ada, Iya. kamu bilang bahwa waduh sekarang udah nggak ada lagi laki-laki yang bisa mencintai kamu Iya, seperti beliau. ayahku sendiri. Ada rasa apa, bersalah, marah, sedih? Iya Karena marah. Karena maksudnya dia tahu kalau aku tuh tidak sebahagia yang dia pikirkan gitu. Karena kan dia pasti pengennya aku bahagia gitu. Apa yang terakhir masih ingat dikatakan oleh almarhum? Kalau Nindi sudah tidak ingin sama dia lagi, kalau dia sudah tidak mau sama Nindi lagi, Nindi pulang ya nak, ada papa. Itu sih. Itu sedih sekali sih karena memang pada saat waktu 2018 itu heboh banget lah.
Karena bikin keluarga jadi ya, tapi akhirnya papaku kan apa yang Nindi mau, coba sabar. Maksudnya kita mengalah untuk menang gitu kan. Karena ya aku pikir ya sudahlah, kalau yang namanya menganggaplah dia hilaf walaupun sakit buat aku karena aku dibohongin dari tahun 2015 sampai 2018 aku baru tahu. Terus kemarin ini kan juga muncul ada foto dia lagi video call di kantor sama perempuan lain. baru lagi nih. Itu kan dia yang dimunculin sama orang-orang itu gitu loh. Ya aku sih intinya aku tuh tertipu lah Mbak. Jadi aku tuh nggak pernah berpikiran karena Aska tipe orang yang pulang dari rumah dari kantor pulang. Jadi aku nggak tahu kalau dia mampir-mampir kemana tuh aku nggak tahu. Oke. Nah, apa namanya pada saat mama kamu tahu nih? Nangis pas aku habis dipukulin Ya, itu. apa sih yang dilihat? Jadi aku puas tanggal 18 kejadian, aku tidur pisah kamar, intinya aku 19 tuh udah ada ngambil barang, ada barang yang salah kebawa. Akhirnya aku mampir ke rumah mama kan. Rumah mama lihat kenapa nih mukanya kok bengkak-bengkak gitu, lebam-lebam. Ah enggak gitu, enggak nih enggak kenapa-kenapa nih, kamu kenapa ya? Aku nangis kan, udah tuh yang concealer tuh semuanya udah hilang dong, udah biru-biru. Akhirnya mamaku telepon kakakku, itu Nindi sekarang dibawa visum gitu. Akhirnya aku visum. Akhirnya berkat itulah akhirnya aku berpikiran, sudahlah, ini udah waktunya lah gitu loh. Karena memang nggak, yang sakitnya kan aku yang ngerasain. Karena orang kan nggak tahu. Betul. Terlepas aku juga tidak sempurna, tapi tidak sepantasnya aku dipukulin, itu aja sih. Nah, banyak kemudian orang yang suka bertanya gini ya, sering orang bertanya, kok udah tahu diselingkuhin, udah tahu pukulin, masih tetap bertahan gitu. Ya itulah, kita perempuan. Aku pengen tahu apa yang berkecamuk di hati kamu, perasaan-perasaan kamu ketika kamu pertama kali kamu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik gitu ya. Padahal kamu kan mengalami dua-duanya gitu. Apa yang berkecamuk di Aku dalam depresi. Setelah yang berikut ini. Jangan kemana, tetap di Rumpis.